گرفتند، در حالی که این کار کاملا امکان پذیر بود. سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. Hadapi agresi NATO dan Israel, Iran gunakan senjata nuklir bantu Indonesia di Gaza. از همه اهداف در اختیار به اصطلاح دست‌ها روی ماشه شلیک موشک‌های قدرتمند ما برای نابودی اهداف مشخص شده است. Dalam sebuah perkembangan yang mengejutkan, Iran memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir sebagai langkah terakhir dalam membantu Indonesia menghadapi agresi militer NATO dan Israel di Gaza. Krisis ini telah mengguncang dunia, menciptakan ketegangan internasional yang melibatkan sejumlah kekuatan besar. Situasi di Gaza semakin memburuk setelah serangan besar-besaran oleh pasukan Israel yang didukung oleh NATO. Serangan ini dimulai dengan operasi militer yang bertujuan untuk menekan kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang berada di wilayah tersebut. Keputusan Israel untuk memperluas serangan ke Gaza mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara Muslim yang melihat agresi ini sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina. Namun, meskipun ada tekanan internasional, agresi militer yang dipimpin oleh Israel terus berlanjut. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional, merasa terdesak dan mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih drastis untuk melindungi Gaza dan Palestina. Dalam menghadapi krisis ini, Iran, yang telah lama menjadi pendukung utama kelompok-kelompok perlawanan Palestina, menyatakan siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut. Tehran menilai bahwa upaya diplomatik dan sanksi internasional tidak efektif dalam menghentikan agresi yang dilakukan oleh Israel dan NATO. Dalam pidato yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, negara tersebut menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam saat Palestina dihancurkan. Kehadiran Iran dalam konflik ini bukanlah hal yang baru. Selama bertahun-tahun, Iran telah memberikan dukungan militer dan finansial kepada kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina. Namun keputusan Iran untuk memperkenalkan senjata nuklir dalam konteks ini merupakan langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan menandakan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Iran. Menurut laporan intelijen yang diterima oleh PBB, Iran telah mengembangkan senjata nuklir dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Iran sebelumnya berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir kecuali sebagai langkah terakhir, kondisi di Gaza yang semakin memburuk memicu perubahan drastis ini. Dengan melibatkan Indonesia dalam strategi ini, Iran memberikan dukungan langsung kepada negara tersebut untuk melawan agresi militer dari NATO dan Israel. Tindakan Iran menggunakan senjata nuklir dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya terbatas pada area yang dianggap strategis. Namun, keputusan ini membawa dampak yang luar biasa terhadap politik global. Iran mengklaim bahwa penggunaan senjata nuklir ini bertujuan untuk menghentikan agresi dan melindungi kedaulatan Palestina, serta mendukung Indonesia yang menjadi garda depan dalam perlawanan terhadap intervensi Barat di Timur Tengah. Sebagai respons, Israel dan NATO mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk penggunaan senjata nuklir tersebut dan memperingatkan bahwa mereka akan mengambil langkah balasan yang lebih keras. Indonesia, yang berada dalam posisi yang sangat sulit menerima bantuan strategis dari Iran, namun juga harus menghadapi dampak dari ketegangan yang semakin meningkat. Dunia internasional terbagi dalam menanggapi peristiwa ini. Beberapa negara mendukung tindakan Iran sebagai upaya untuk membela Palestina, sementara yang lain khawatir bahwa penggunaan senjata nuklir dapat memperburuk situasi yang sudah rapuh. Di Gaza, meskipun bantuan nuklir dari Iran berhasil menghalau serangan udara Israel dan NATO, situasi tetap sangat tegang. Infrastruktur di Gaza hampir hancur dan jumlah korban sipil meningkat pesat. Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan anggota NATO lainnya, memperingatkan akan terjadinya eskalasi yang dapat merembet ke seluruh Timur Tengah dan memicu Perang Dunia Baru. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung kuat kemerdekaan Palestina, segera mengutuk tindakan Israel dan NATO. Indonesia menyerukan agar pasukan asing ditarik dari Gaza
dan mendesak agar dunia internasional mengambil langkah tegas untuk mengakhiri serangan ini. Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan berusaha menggalang dukungan internasional melalui berbagai organisasi global seperti PBB dan OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Dalam pidato yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam sementara Gaza dihancurkan oleh serangan Israel dan NATO. Iran menyebut bahwa penggunaan senjata nuklir ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi Palestina, menghentikan agresi Israel, dan membantu Indonesia dalam upayanya untuk mengimbangi kekuatan besar yang terlibat dalam serangan tersebut. Iran mengklaim bahwa penggunaan senjata nuklir ini hanya akan terbatas pada sasaran militer yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Gaza dan Indonesia. Meskipun Iran berusaha untuk meminimalkan kerusakan sipil, penggunaan senjata nuklir tetap menimbulkan kekhawatiran global. Sebagian besar dunia, termasuk negara-negara barat dan sekutunya, mengutuk keputusan Iran ini sebagai tindakan yang berisiko memicu perang nuklir. Indonesia, meskipun mendapatkan dukungan dari Iran, harus berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip diplomatik dan menjaga hubungan dengan negara-negara besar yang menyayangkan penggunaan senjata nuklir oleh Iran. Dunia internasional terpecah dalam menanggapi krisis ini. Beberapa negara mendukung tindakan Iran sebagai pembelaan terhadap Palestina, sementara negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, mengutuk keras penggunaan senjata nuklir ini dan memperingatkan dampak buruknya terhadap stabilitas global. Namun, meskipun adanya upaya mediasi dari beberapa negara besar, ketegangan antara blok barat dan negara-negara timur terus meningkat. Iran tetap berpegang pada klaim bahwa penggunaan senjata nuklir merupakan tindakan yang sah dalam membela Palestina. Sementara Israel dan NATO berusaha memperkuat pertahanan mereka, memperingatkan bahwa mereka akan mengambil langkah balasan yang lebih keras. Krisis Gaza dan penggunaan senjata nuklir oleh Iran telah mengubah dinamika geopolitik global. Dunia kini harus menghadapi kenyataan baru di mana negara-negara dengan senjata nuklir semakin terlibat dalam konflik-konflik regional yang sebelumnya hanya melibatkan konflik konvensional. Peristiwa ini menandakan titik balik dalam sejarah hubungan internasional dan kebijakan pertahanan global. Penggunaan senjata nuklir oleh Iran untuk mendukung Indonesia dan Palestina membawa dampak luar biasa terhadap keseimbangan kekuatan dunia. Meskipun beberapa negara mendukung Iran, krisis ini berisiko memperburuk ketegangan di Timur Tengah dan memicu konflik global yang lebih besar. Indonesia kini berada di tengah-tengah pertempuran besar antara kekuatan Barat dan Timur, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Gaza, sementara dunia terpecah dalam merespons tindakan ekstrem Iran. Kedepan, dunia harus berjuang untuk mencari jalan keluar yang damai guna menghindari eskalasi lebih lanjut yang dapat menghancurkan kawasan ini dan membawa dampak buruk bagi perdamaian dunia.